Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari-hari yang Engkau berikan kepada kami, atas berkat-berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan di tempat ini untuk mendengar, untuk sharing sedikit informasi, sedikit pengetahuan yang kami miliki bersama narasumber yang telah Engkau pilih. Kiranya apapun yang kami obrolkan sebentar, pengetahuan serta sharing dari narasumber itu boleh berguna untuk kami semua. Dan kiranya kesempatan kali ini bisa kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan meminta kepadamu. Amin. Halo Igeners, welcome back to Igen Talk. Saat ini teman-teman pasti kaget nih, kok ada wajah baru di Igen Talk. Iya, perkenalin ya teman-teman, aku Marve. Ini dipercayain untuk jadi moderator, jadi host kita di Igen Talk malam hari ini. Teman-teman pasti melihat cara aku berpakaian malam hari ini. Pasti teman-teman melihat, kok mahasiswa banget ya. Iya, karena aku masih mahasiswa nih teman-teman. Dan berbicara tentang mahasiswa, aku mau mengungkit dikit nih tentang pendidikan, tentang what's trends right now yang membasahi, membanjiri, menghujani FYP TikTok teman-teman pasti. Ya benar, dengan reaction dari teman-teman yang baru lulus SMA dan keterima di universitas pilihan mereka. Namun untuk membahas itu kayaknya kurang sreg, kurang enak kalau aku bahas sendiri nih sebagai seorang mahasiswa. Saat ini Marve ditemani oleh salah satu kawanua hidup Manado. Canda. Salah satu kawanua yang berprofesi dan udah teruji dalam bidang ini teman-teman. Kita sambut bukan Kak Daniel. Yeay, apa kabar? Tuhan baik, Kak Daniel apa kabar? Bye. Ini orang boleh ngomong bahasa Manado aja? Kayaknya jangan dulu Kak, jangan dulu abis ini ya. Nanti Igeners yang lain kurang ngerti nih Kak kalau pakai bahasa Manado. Oke. Teman-teman. Roaming ya. Iya. Teman-teman, ini Kak Daniel ini salah satu tenaga pendidik ya Kak. Satu dosen di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi untuk bahas ini pasti udah tahu nih mensiasati, mengakali, serta memberikan wejangan buat teman-teman yang mungkin masih bingung, confused, serta frustasi terhadap masa depan kira-kira gitu Kak. Nah untuk itu aku mau tanya dikit nih Kak. Boleh. Waktu Kakak SMA dulu udah kepikiran gak buat kuliah dan profesinya sampai segini? Maksudnya
roadmap-nya udah terstruktur atau kayak oh aku ngalir aja ikut jalan Tuhan, dan gimana kira-kira sampai bisa lolos di salah satu universitas kakak atau perguruan tinggi yang kakak inginkan, dan kira-kira ceritanya itu dipenuhi dengan apa kira-kira nih? Oke, baik. Ceritanya dipenuhi dengan duka. Kenapa tuh duka? Enggak. Jadi dulu pas di SMA emang pinginnya tuh kuliah di jurusan A, tapi karena ya orang tua adalah orang tua yang benar-benar yang Asia banget, artinya lebih cenderung udah kamu harus ekonomi gitu. Jadi akhirnya waktu itu menyerah pada menyerah pada keadaan, ngikut maunya orang tua, terus mulai mencintai dunia ekonomi, manajemen, bisnis, dan itu malah keterusan sampai sekarang. Gitu sih. Jadi di awal seperti itu sempet agak-agak marah sama orang tua. Dulu jujur kepingin psikologi atau kalau nggak komunikasi. Gitu sih, psikologi atau komunikasi, karena ya satu dan lain hal lah. Terus tiba-tiba mendalami manajemen, ini apaan ya, ilmu baru dan sebagainya yang benar-benar nggak ada gambaran sama sekali. Gitu. Nah, waktu SMA terus kepingin masuk di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan kala itu perguruan tinggi nggak sebanyak sekarang ya. Betul, teman-teman. Itu tahun berapa nih Kak kira-kira? Itu masih tahun 2000-an sih. 2000-an. Masih tahun 2000-an. Jadi masih milenial sih sebenarnya. Masih Jadi milenial. nggak terlalu jauh lah. Dulu namanya adalah SPMB dulu. Iya, dulu adalah SPMB. Kalau sekarang kan SNBT ya. Iya. Nah, dulu adalah waktu SPMB. zamanku SBM, lebih lain lagi Kak. Oh, lebih lain SPB, ya? SPM, SBM, SBN. Pokoknya asalkan semua. nggak BBM gitu aja ya. Iya, nggak BBM. Oke, jadi di situ terus udah mulai pingin yang ngasih target kampus itu sebenarnya adalah orang tua sih. Gitu, dan ya cuma do the best aja, terus tiba-tiba aja nggak berekspektasi untuk bisa masuk karena saingannya juga pasti akan banyak banget. Dan kalaupun misalnya nggak lulus pada saat itu, lebih pingin ngambil short course dulu dan ngulang tahun kemudian. Tapi tiba-tiba aja lulus gitu. Jadi ya puji Tuhannya di situ sih. Jadi nggak harus break setahun dulu gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi dari cerita Kak Daniel tadi bisa dilihat bahwa kita boleh belajar dulu sehingga bisa mencintai sesuatu. Nggak perlu yang kayak kita cinta banget nih sama sesuatu, akhirnya kita maksain dan nggak, ya turn out-nya nggak bagus. Tapi kita harus belajar dulu nih teman-teman. Nah, berbicara tentang itu nih Kak, pasti setiap teman-teman IGNers di sini punya ekspektasi tentang masa depan mereka Kak. Ekspektasi di mana mereka pengen menjadi seorang mahasiswa, pengen kuliah di jurusan pilihan mereka, pengen jadi anak yang membanggakan orang tua mereka, dan banyak hal lagi Kak. Namun saat ini tidak dipungkiri masih ada juga teman-teman IGNers yang mungkin belum keterima nih Kak, belum lolos, belum berkesempatan di tahap SNBT gitu. Kira-kira mengupayakan untuk mereka bangkit lagi itu gimana ya Kak? Karena saat ini masih banyak yang belum menerima perbedaan dari ekspektasi dan realita mereka sendiri. Dan mereka belum mengerti lebih dalam nih Kak, basicnya apa sih ekspektasi, apa sih itu realita. Mungkin Kak Daniel boleh nih jelasin dikit tentang ekspektasi dan realita sendiri. Oke, pertama-tama say congratulations ya bagi teman-teman semuanya yang sekarang berhasil masuk ke PTN favorit ya. Kemudian kalau mereka yang nggak berhasil, don't give up, bahwa hidup itu nggak cuma sampai di sini doang. Dan ngomong-ngomong soal ekspektasi dan realita, ini adalah dua hal yang berbanding terbalik ya Kak ya. Jadi yang pertama kita ngomongin soal ekspektasi dulu, itu adalah harapan. Semua orang punya ekspektasi gitu. Pasti ekspektasinya baik-baik dan tinggi ya. Tapi ada juga yang namanya realita. Nah realita ini ada dua kondisi, ini ada bad dan juga ada good. Ya, kalau bad reality, kadang-kadang kita nggak siap menerimanya dan kita bikin stres gitu kan. Kemudian kita ujung-ujungnya nyalain diri sendiri, kita jadi galaunya berhari-hari, sampai pada akhirnya sorry to say bisa menimbulkan kegilaan. Betul, gitu. Tapi ada yang good reality. Nah ini yang diharapkan gitu ya. Nah dari kesenjangan antara realita dan ekspektasi, ini ada satu namanya masalah. Nah masalah inilah benar, dan masalah inilah yang harus di manage tuh, harus di maintain dengan baik supaya kita
tetap hidup sehat ya. Sehatnya di sini adalah sehat bukan cuma sekedar jasmani tetapi lebih kepada fisik dan juga mentality sih. Gitu. Itu adalah realita dan juga ekspektasi. Itu bedanya ya Kak. Iya, Jadi betul. buat teman-teman yang masih bingung apa sih ekspektasi sama realita, itu yang telah dijelasin Kak Daniel tadi. Nah, berbicara tentang kesenjangannya nih Kak. Jadi kayak kan nggak selalu ekspektasi dan realita itu sejalan. Ya. Kadang kayak ekspektasinya kita ke sana ternyata belok kiri nih, atau ekspektasinya kita lurus malah ke kanan gitu. Kira-kira dalam menangani nih Kak perbedaan dengan apa yang kita harapkan serta yang terjadi atau realitanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan biar bisa menangani masalah yang kakak bilang tadi nih. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi dan belum sesuai, kira-kira cara untuk menanganinya kayak gimana Kak? Oke, baik. Yang pertama pastinya teman-teman untuk kita mau berjuang terhadap sesuatu itu kita perlu prepare dulu ya. Oke. Gitu, kita perlu prepare dulu, kemudian kita lakukan aja sesuai kemampuan kita. Tetapi satu hal bahwa banyak orang yang merasa gagal dan akhirnya terpuruk itu karena mereka terlalu idealis. Gitu. Idealis itu penting iya, tapi jangan terlalu over. Karena balik lagi bahwa nggak ada di muka dunia ini yang sempurna 100% tuh nggak ada. Nggak ada ya Kak ya. Gitu. Dengar teman-teman, nggak Iya, nggak ada yang Jadi sempurna. kita mungkin dikenal sebagai pribadi yang ceria, kita dikenal sebagai pribadi yang sangat berprestasi dan sebagainya gitu. Tetapi satu hal bahwa ada sisi ketidakmampuan kita. Ya balik lagi bahwa kita tuh makhluk individu dan juga sosial gitu kan. Artinya individu ya kita hidup sendiri sebagainya, dan sosial. Nah, sosial di sinilah yang di saat kita nggak mampu, di saat kita nggak merasa bahwa we are a nothing gitu ya, kita perlu adanya social life yang ada. Jadi Gitu sekalipun sih. masalahnya itu misalnya pribadi kita harus dan ada sosial di sekitar kita ya Kak untuk membantu. Ya. Itu penting banget sih sebenarnya. Dan social life ini kan kadang-kadang ada yang pro kontra ya. Gimana kalau misalnya keluarga kurang mendukung Betul, dengan betul. pilihan yang ada. Makanya jangan pernah jauh yaitu dari sosial yang positif. Artinya di sini kalau dari kita kan misalnya pihak gereja gitu, ada KDM dan sebagainya. Kita ikutin aja mereka organisasi-organisasi ini. Kemudian pastinya dengan support system dari mereka pun juga, meskipun kita ketika down itu kita nggak berasa down banget gitu loh. At least ada teman-teman yang akan tetap ngerangkul sih. Ya, they don't disappear the pain, but they ease the pain ya Ya, Kak. Benar betul. sih teman-teman. Jadi itu buat e-gainers, kalau merasa nggak mampu nih sendiri apa-apa, boleh nih minta bantuan dari teman-teman Iya, atau keluarga iya. buat menangani masalah ini. Karena kan Adina bilang tadi, untuk mengatasi masalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu kita nggak mungkin bisa sendiri gitu. Betul. Kita pasti harus memiliki orang lain di sekitar kita. Nah untuk itu Kak, menjaga-jaga nih kayak kalau dari aku selalu berprinsip bahwa mencegah yang lebih baik daripada mengobati gitu. Betul. I prefer preventing gitu Kak. Jadi daripada kita terlalu terjerumus secara idealis nih Kak, terjerumus kayak ekspektasiku harus tinggi, aku harus jadi astronot contohnya gitu, kayak aku mau jadi astronot terpertama di Indonesia gitu, kayak aku bakal Nggak apa-apa, impian kan? iya aku bakal nancapin bendera Indo di bulan contoh gitu. Tapi ya kita bisa lihat realitanya masih agak sulit untuk masyarakat atau orang Indonesia gitu kan Kak. Kira-kira bagaimana sih Kak agar kita boleh membatasi serta mengelola diri kita untuk tidak terlalu jauh nih dari realita? Oke, Gitu. baik. Yang pertama teman-teman, kalau saya boleh sharing ya, itu pertama adalah kenali potensi diri kita, kenali diri. Ini kadang-kadang orang sering lupa. Sering kali gitu ya, saya ketika ngobrol dengan orang lain gitu ya, ngisi pelatihan atau bahkan juga dengan mahasiswa saya sendiri, itu juga saya nanya, oke guys, siapa di antara kalian yang bisa menilai kelebihan kalian itu apa? Nggak ada orang yang jawab. Oke. Tapi ketika saya nanya, oke, kalau misalnya kekurangan kalian, semuanya angkat tangan. Nah gitu, artinya bahwa kita tuh sebenarnya udah kenal belum sih diri kita tuh seperti apa, keinginan kita seperti apa, potensi kita seperti apa, gitu. Kenapa ini penting? Karena ketika kita melihat potensi diri kita apa, mungkin ketika kita sudah berjuang di sisi A, tapi kita tuh tahu bahwa potensi kita ada lagi nih di hal lain. Ketika sisi A itu tertutup, ya, dan kita kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kalau Tuhan udah ngomong enggak, itu bukan jalanmu, ya udah sih, gitu kan. Nggak mungkin Kita dipaksa-paksa maksa. terus kan. Tuhan pokoknya mau nggak bisa gitu. Tapi kita lihat
oh kayaknya aku lebih cocok yang B deh. Gitu. Nah, saya pun juga berpikir seperti itu. Mungkin waktu itu saya kalau memaksakan orang tua sampai musuhan ke orang tua, pokoknya papa mama kita musuhan gitu ya. Pokoknya aku tetap komunikasi, aku tetap psikologi. Mungkin ya aku nggak tahu ya. Maksudnya aku apakah akan sebaik dengan sekarang atau tidak gitu loh. Dan ternyata setelah saya geluti, oh ternyata emang manajemen seenak itu. Itu kalau menurut saya. Jadi teman-teman, pertama adalah potensi diri itu harus ya. Kemudian yang kedua tetap terus belajar ya, jangan sampai stuck, jangan sampai stop di satu kondisi. Meskipun manusia tuh kan kadang-kadang masih terus pingin maunya banyak gitu ya. Ya it's okay, nggak masalah. Terus yang ketiga teman-teman, yang lebih oke itu adalah temukan pergaulan yang tepat. Gitu, itu sangat berpengaruh banget. Ketika kita udah tahu potensi diri kita apa, kita udah terus belajar, tapi ternyata pergaulan kita salah, kita bisa ikut keseret. Gitu. Bener. Nah, pergaulan yang tepat ini tentu akan menghindarkan kita dari masalah. Itu sih. Kalau aku ada tiga kunci lah. Gitu. Iya, 3 kunci yang tadi ya. Jadi ingat teman-teman, potensi diri yang pertama. Yang kedua, kita tetap terus belajar. Yang ketiga, pergaulan kita gitu. Jadi buat teman-teman yang belum ada pergaulan, yang masih nolep nih, coba bergaul sekarang ya teman-teman. Jangan di kamar mulu, please. Jangan di kamar mulu. Iya, jangan jadikan saya kan orangnya introvert. No, itu salah. Itu banyak juga loh, Kak. Mengalasankan apa ya, membuat itu menjadi sebuah alasan ya. Benar, aku nggak bisa bersosialisasi. Introvert itu padahal bukan ngomong soal dia jago bersosialisasi atau tidak, itu bukan. Memang ada di dalamnya introvert tuh apa-apa aja, tapi itu bukan menjadi sebuah alasan. Saya kan introvert, saya pemalu. Enggak. Sama nggak, aku introvert, INFJ teman-teman. Jadi sebenarnya bukan jadi sebuah alasan sih buat kita belajar dan bersosialisasi. Mungkin cara kita mengisi energi kita gitu. Mungkin kayak aku mau isi energi, aku mau waktu sendiri dulu gitu. Itu introvert. Bedanya teman-teman. Beda ya. Beda. Jadi teman-teman introvert langsung keluar kamar. Perbanyak pergaulan, networking ya, itu penting banget. Betul, networking teman. Kak, untuk itu kan kita udah tahu nih cara-cara biar kita nggak boleh jatuh dalam masalah itu, bergelut dalam hal itu terus-menerus. Kita harus bangkit nih, bisa bersosialisasi, boleh belajar dan mengenal diri kita. Nah, untuk itu Kak, untuk teman-teman mungkin sekarang yang saat ini masih belum menerima kenyataan, masih ada kan Kak yang masih mungkin dikatakan labil gitu, kayak enggak, kayak duniaku udah hancur nih Kak, aku nggak lolos, aku nggak tahu aku mau kerja apa gitu, aku kayaknya mau bantuin mama aja gitu, atau aku mau tidur aja di kamar, atau aku mau nikah. Kalau cewek kayaknya nikah aja ya. Aku mau nikah aja gitu. Soalnya cowok juga ada pelarian Kak. Aku mau fokus jadi pro player aja gitu. Asik. Aku mau Mobile Legend aja gitu. Ada banyak alasan. Nah, untuk itu Kak, kira-kira gimana untuk kita sebagai generasi muda nih mencari kedamaian ataupun kekuatan dalam iman itu untuk menerima realita kita. Kadang kita udah ya di depan orang, aku terima kok, aku nggak apa-apa, padahal dalam hati masa kalian nggak tahu gitu. Kira-kira mendapatkan kedamaian yang seutuhnya itu untuk menerima realita itu dari Kak Daniel sendiri gimana? Kalau dari kacamata Kak Daniel untuk menerima, kan Kak Daniel juga nggak semua ekspektasi Kak Daniel itu sesuai dengan realita. Betul, kan Kak gitu. Jadi kira-kira kalau dari dari Kak Daniel sendiri waktu menanggapi itu, kayak aku harus mencari kedamaian, Kak Daniel itu cari kedamaian lewat apa nih Kak? Untuk menerima realita-realita yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nggak sesuai atau adanya masalah tadi. Betul. Ya. Oke, yang pertama adalah kalau saya pengalaman boleh sharing ya teman-teman, itu just be honest with ourselves, with our feelings. Jadi kalau misalnya lagi gagal, bersedihlah, it's okay, nggak masalah. Itu yang saya terapin gitu. Ya, jadi sekarang banyak kan Kak kayak harus kelihatan kuat, kayak aku harus kuat, aku nggak sedih, mama papaku nggak boleh lihat aku sedih gitu. Padahal di kamar mandi nangis gitu ya. Itu yang pertama, karena dengan kita mengekspresikan perasaan kita itu benar-benar plong gitu. Kalaupun misalnya tadi ya ada kasus yang memang cukup banyak terjadi sekarang, adalah harus tampil kuat di depan orang tua atau keluarga. It's okay, nggak masalah. Masuk kamar nangis nggak masalah gitu loh, doa.
Benar. gitu doa. Jadi nggak tahu kalau pengalaman saya pribadi, soalnya pernah gitu sharing ke teman-teman malah bocor gitu kan, Jadi malah nggak ngasih solusi gitu. Terus ujung-ujungnya oke, selama ini kayaknya yang jalan terbaik ketika lagi down sebagainya ya udah. Kadang-kadang yang cowok juga ya ada satu pembelaan bahwa cowok tuh nggak boleh nangis gitu kan. Iya. Itu sebenarnya salah juga karena cowok pun juga punya Perasaan. Jadi if you want to cry ya udah tinggal nangis-nangis saja ya, mungkin karena malu di tempat umum, baliklah kamar gitu kan. Jadi salah ya guys, lagunya laki-laki yang laki-laki tak boleh nangis, nggak ada. Boleh. Itu lagu sih nggak apa-apa gitu. Iya. Oke, yang pertama itu, yang kedua sih kalau buat saya ya, buat ketenangan hati. Ini bukannya karena kita Kristen ya, Oke. tapi lebih kepada memang doa itu jalan yang terbaik loh. Itu plong banget. Dengan kita doa, kita curhat ke Tuhan, apa yang udah kita alami, terus mungkin kita juga punya penyesalan sebagainya, kita marah, itu it's okay. Ya udah ungkapin aja. Itu jalan yang terbaik. Dan balik lagi mungkin bisa balik, atau kita udah nyiptain satu ruangan khusus lah, atau ruangan di sini bukan bentuk volume dan sebagainya ya, tapi kita di kapan aja ya di mana saja atau kapan saja kita bisa discuss ke Tuhan. Tuhan, kenapa ya? Kadang-kadang kalau punya mobil sendiri ya udah di dalam mobil gitu. Kalau saya jujur sekarang kadang-kadang kalau apa tuh ngobrolnya kayak ngobrol sendiri, padahal kayak ngajak, Tuhan kenapa ya kayak gini ya? Ada apa ya? Maksudnya apa ya? Sebagainya gitu sih. Jadi lebih aware dengan diri kita, perasaan kita. Kemudian yang kedua itu tadi sih, lebih ke doa supaya damai kan perasaan kita itu. Betul. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Kadang-kadang itu yang kita lupakan. Kadang-kadang kita kepingin ngegas terus, tapi kita lupa bahwa oh ternyata Tuhan tuh punya rencana yang lain loh. Gitu. Gitu teman-teman. Gak keterima di UGM mungkin gak masalah, tapi keterima di Oxford, who knows? Ya benar banget teman-teman. Jadi Ya bener banget sih kata Kak Daniel teman-teman. Jadi kayak kuncinya itu ya kalau mau ekspresikan apa yang perasaan dari teman-teman ya udah Kalau ekspresikan sedih gitu. ya udah sedih-sedih, ngomong aja lagi sedih. Karena setiap perasaan itu adalah valid teman-teman. Jadi kalau teman merasakan sesuatu itu valid, nggak salah gitu. Yeah. Aku baru nonton Inside Out kemarin soalnya Kak. Wah, Jadi aduh. dia bilang gitu. Jadi kayak bawah sampai sekarang gitu. Sok berilmu padahal nonton Inside Out gitu. Jadi selain teman-teman boleh mengekspresikan perasaan teman-teman, yang kedua adalah kembali mengikutsertakan Tuhan dalam rencana teman-teman. Karena kayak Kak Daniel bilang tadi, kalau kita sendiri kita nggak mampu, dan kadang kita juga mengandalkan orang lain nih Kak Daniel, kayak aku andalin teman-teman, ya ternyata teman-teman itu masih manusia juga gitu, dan nggak selalu bisa mensupport kita 24/7 gitu. That's why menemukan satu komunitas yang tepat, menemukan social life yang tepat itu sangat berpengaruh juga buat supaya kita bisa sedih kita bisa hilang. Itu penting banget ya. Kadang-kadang kalau kita udah down, ada social life juga yang memperhatikan kita, meskipun mungkin anak kos-kosan gitu ya, kos-kosan jauh dari keluarga dan sebagainya. Social life yang tepat itu, komunitas yang tepat itu akan berpengaruh. Kemudian jadikan kegagalan itu jadi sebuah motivasi lagi, gitu sih. Jadi penting banget untuk menemukan social life juga. Iya, jadi kalau ibarat bahasa kita nih Kak Manado, torang sama basudara. Torang sama basudara. Jadi, mau nyanyi atau gimana kita? Ya? Torang sama basudara menyanyi? Enggak saya. Nggak, jangan Kak. Nanti durasinya makin lama. Iya Kak. Jadi teman-teman harus cari komunitas yang tepat nih teman-teman. Nggak apa-apa kalau sekarang ada teman-teman yang mungkin lagi bersedih atau lagi belum siap nih untuk maju ke depan. Nggak apa-apa, take your time, tapi jangan jadikan alasan untuk mengurung diri. Betul. Malahan kayak Kak Daniel bilang tadi, coba kita lihat lagi potensi apa sih yang ada dalam diri kita buat ke depan. Karena masih banyak kok lapangan-lapangan atau tempat-tempat pendidikan yang bisa menerima kita dengan potensi yang ada dalam diri kita gitu. Nah, ini yang terakhir nih Kak, kira-kira kalau berbicara tentang ekspektasi realita ini kayak setiap tahunnya terjadi kan Kak, karena setiap tahunnya semua anak-anak SMA itu bakal ke perguruan tinggi. Dan kayaknya kakak-kakak semua di sini pasti udah melewati itu.
Dan Kak Daniel tadi udah melewati itu. Mungkin kalau dari cerita Kak Daniel yang langsung one shot, ya it's a thank God. Kalau dari aku aja sendiri, Kak, aku nggak one shot. Aku coba percobaan kedua gitu. Oh gitu. Baru bisa Tapi lolos. percobaan kedua lebih bagus kan ya? Nah, seperti Puji itu teman-teman. Tuhan. Puji Tuhan gitu. Jadi ibarat cerita Kak Daniel tadi, kita nggak bakal tahu kalau kita nggak coba. Iya kan Kak? Betul, Jadi betul, kalau kita betul, udah betul. menyerah dari awal, kita nggak bakal tahu Iya, gitu. iya. Nah Kak, kalau pertanyaan ini kira-kira dari kacamata Kak Daniel apa nih jawabannya yang tepat untuk mengakhiri nih? diskusi ekspektasi dan realita ini? Karena tadi Kak bilang kan udah sebagai manusia kita juga punya kesempatan, ada free will. Free will, ada dari kita second chance juga kok, ada kesempatan kedua ada pasti. second chance juga, tapi di satu sisi kita punya ada rencana Tuhan gitu, kayak ada God's plan. Berbicara God's plan dan free will ini, kadang orang-orang masih bingung gitu, kira-kira kita harus mana nih kalau oh kan Tuhan punya rencana, aku diam aja nih kayaknya kayak nggak lulus ya udah diam aja, pasti Tuhan buka jalan, atau tetap kayak oh free willku aku bakal tetap berusaha sekalipun ada rencana Tuhan. Nah untuk itu kira-kira dalam menghadapi itu Kak, dengan rencana dan keinginan yang kita harapkan, kira-kira apa yang harus kita utamakan, rencana keinginan dari masing-masing kita atau rencana yang telah Tuhan buat. Nah, dan untuk itu gimana sih cara kita untuk bisa mengelola harapan itu dan bisa tetap realistis dalam kehendak Tuhan nih Kak? Kira-kira gimana? Panjang ya pertanyaannya. Iya, jadi kayak itu semua berhubungan Berhubungan ya. untuk Oke, menjawab berkorelasi. semua pertanyaan itu. Jadi kayak gimana untuk tetap realistis, namun tetap mengandalkan Tuhan, namun tetap memiliki ekspektasi juga. Ekspektasi, Iya, oke. gitu. Yang pertama set goals dulu. Kita tuh pengen jadi apa sih sebenarnya? Itu yang sering terjadi. Kadang-kadang misalnya nih, kalau saya sering menemukan gitu ya beberapa teman atau adik tingkat kemudian nanya, Mas atau Kak, aku pengen PhD deh. Oke. Gitu. Terus pasti akan saya tanya, tujuannya apa? Ya pingin aja gitu. Atau kadang-kadang ada yang bilang gini, karena orang tua saya tuh dua-duanya S2, jadi biar mereka bangga dengan saya harus S3 gitu. Nah saya merasa itu bukan goalsnya gitu. Kalau cuma sekedar ambisi is okay, tapi apakah itu akan menjawab semuanya? Belum tentu. Ketika nanti S3 ataupun melakukan sebuah rutinitas yang baru, bertahan nggak kira-kira gitu. Goalsnya apa? Kemudian tadi kan Kak udah sempat bilang kalau nggak salah tuh ada kesempatan kedua, terus ya udah deh ada free will, saya diem-diem aja gitu ya. Nggak dong. Gitu. Jadi yang pasti kita harus tetap berusaha, kita tahu tadi ya potensi diri ya teman-teman, potensi diri apa. Jadi yang pertama goals, kemudian yang kedua kalau udah tahu goalsnya apa, kita harus tahu potensi diri apa. Kalau udah tahu potensi diri, kita ada usaha nggak buat menggapainya gitu. Terus kalau udah ada usaha atau enggak, yang keempat ini adalah serahin aja ke Tuhan. Oke, jadi sebenarnya itu semua berkaitan erat ya Kak? Dan kalau bisa jangan ada plan dan kalau bisa sih ada plan A, plan B ya. Nah plan A, plan B ini adalah bukan berarti kita nggak fokus ya, dua-duanya kita fokus. Misalnya kayak saya memang jujur kalau boleh sharing ya, saya merasa bahwa Tuhan kayaknya ngasih saya talenta lebih dari satu deh. Gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kedua atau ketiga talenta yang udah Tuhan kasih itu ya udah saya seriusin. Kalau misalnya nanti balik lagi ke langkah keempat, biarlah Tuhan yang menentukan gitu ya, atau yang menunjukkan jalan atau yang membukakan jalan. Nanti mana nih dari ketiga yang udah diseriusin ini, yang udah disiapin mana nih yang Tuhan mau. Gitu. Makanya kalau di SNBT kan ada pilihan satu, pilihan dua ya. Kalau misalnya satu gagal ada pilihan dua. Nah gitu sih. Kalau saya seperti itu. Terus balik lagi, saya teringat kadang-kadang sharing tentang lagu ya. Lagu rohani yang selalu memberkati itu adalah ku tahu rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, namun damai dan sejahtera. Itu di Amsal. Gitu. Itu yang selalu menguatkan ketika sedang gagal, ketika sedang down, atau kadang-kadang ada di posisi yang ini kayaknya mau ngapain lagi ya Tuhan ya, aku udah buntu dan sebagainya. Nah itu selalu tiba-tiba inget satu lagu itu lagu yang tahun 2000-an itu sempat hits ya, yang sempat hits, mungkin bisa dinyanyiin lagi sih nanti ya di ibadah-ibadah.
PR ya requestan dari teman-teman. saya. Oke, itu sih. Jadi dari Amsal, kalau nggak salah ya, itu ayatnya, sebab ku tahu rancanganmu bukanlah rancanganku dan sebagainya lah gitu. Itu di Amsal. Nah, judul lagunya tadi yang saya sedikit nyanyikan. Oke. Itu sih. Fullnya nanti boleh cek profil Kak Daniel. Iya. Kayak gitu. Oke, jadi Gitu. gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung kayak aku masih bingung nih Kak Marve, Kak Daniel gimana ya untuk mengandalkan Tuhan di rancangan kita harus tetap berekspektasi, kita harus tetap berusaha. Itu jawabannya yang tadi. Jadi keempat step yang Kak Daniel bilang itu harus berjalan selaras kan Kak. Nggak boleh Iya, cuma satu nggak aja, boleh cuma satu aja. nggak boleh cuma Nggak boleh cuma udahlah pingin goalsnya ini. Terus gitu. ya udah karena Tuhan itu Maha Kuasa, aku anak kesayangannya Tuhan, udah deh saya diam-diam aja. Aku Nggak lagi di ada. pelayanan kok, aku pasti disayang Tuhan nggak gitu kan Kak? Enggak. Oke, jadi harus empat-empatnya ya teman. Jadi kita set goals kita lihat potensi diri yang ada dalam diri kita usahain, dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya kita serahkan ke Tuhan. Jadi kalau kita nggak serahkan ke Tuhan percuma ya Kak, tiga step yang pertama itu gitu. Nah untuk kira-kira udah cukup nih untuk membahas realita dan ekspektasi. Aku rasa sebagai pendengar aja di sini, aku udah mulai terbuka wawasanku untuk ke depan, kayak aku habis studi mau ngapain. Aku udah kayak oh gini ya, emang beda teman-teman kalau udah berkiprah dalam dunia pendidikan, emang beda goals dan kayak roadmap-nya udah jelas teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru lulus, it's not the end of the world. Yes. Kayak it's only the beginning gak Ya, sih Kak? betul. Kayak ini awal baru kita buat lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah Kak Daniel, aku mau minta tolong boleh nggak doain teman-teman kita yang mungkin saat ini, bukan hanya buat teman-teman yang SNBT itu ya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mencari pekerjaan atau teman-teman yang memiliki ekspektasi IP 4 semester ini, amin. atau yang memiliki ekspektasi diterima cintanya karena udah PDKT 2 tahun, bercanda. Ini curhat ya? Sama DP orang dan. No comment Kak, no comment. Nah, buat teman-teman, kita mau didoain nih oleh Kak Daniel. Kira-kira teman-teman boleh membuka hati, meluangkan waktu. Kita meminta Kak Daniel untuk mendoakan teman-teman yang belum mendapatkan sesuatu sesuai yang dengan diinginkan ekspektasi, gitu ya. namun realitanya berbeda. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tangan-Mu selalu menggenggam kami, Bapa. Tuhan, saat ini Bapa, mungkin di antara kami ada yang terjadi sebuah masalah. Tuhan, ekspektasi yang kami terapkan atau yang sudah kami tentukan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami mau. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap mengerti bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami, dan tunjukkan kami Tuhan bahwa rancangan-Mu memang jalan yang terbaik Bapa bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan bagi kami yang mungkin pada saat ini sudah berhasil meraih apa yang kami inginkan. Kami tahu Tuhan bahwa ini bukanlah hasil akhir dari semuanya. Ini adalah hasil atau langkah awal. Oleh sebab itu tuntun kami ya Roh Kudus dimanapun kami berada. Tunjuk kami, jadikan kami sebagai saksi-Mu, sebagai terang dan garam-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Dan apabila ada kami yang sampai saat ini masih kecewa dengan realita yang ada, kiranya Engkau menghiburkan hati kami, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami sukacita, dan teguhkan iman kami Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kau adalah Allah yang care dengan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman yang kita bahas tadi semoga bisa jadi insightful, amin. bisa jadi berkat, Amin. bisa jadi wawasan juga buat teman-teman untuk menghadapi
tantangan-tantangan kedepannya, karena di dunia ini nggak akan bakal selesai nih tantangannya, pasti bakal banyak ekspektasi, bakal banyak realita yang terjadi, dan itu nggak selalu selaras, dan nggak semua itu sesuai dengan ekspektasi kita. Dan cukup sekian pembahasan kita bersama Kak Daniel di sini. Kiranya Tuhan memberkati Kak dalam tugas tanggung jawab, dan bisa bertemu mungkin di Igen Talk berikutnya nih. Tinggal tunggu undangan sih sebenarnya. Iya, tinggal tunggu undangan. Sama Kak, kalau masih diundang juga sebagai MC. Oke, Dan sekian Igen Talk kita pada saat ini. See you at the next Igen Talk. Bye. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa aku lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasih.